Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yaitu konsep biaya dan laporan keuangan yang beranggotakan 4 orang. Berikut ini nama anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Nardiah Ayu Sulistianingsih, NIM 1903 10 10 99. Saya Nona Eka Mardiana, NIM 1903 10 11 01. Saya Nurma Alifatul Martiana, NIM 1903 10 11 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma Satria Yohana, NIM 1903 10 1108. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu biaya dan kos. Biaya adalah kos barang atau jasa yang telah memberikan manfaat yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Kos adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dan jasa yang diharapkan memberi manfaat di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya ada objek biaya. Objek biaya merupakan konsep yang penting, adalah penentuan biaya produk pembuatan, keputusan dan evaluasi kinerja. Objek biaya untuk penentuan biaya produk biasanya dibahas dalam buku-buku cost accounting, sedangkan objek biaya dalam penentuan keputusan dan pengevaluasian kinerja dibahas di dalam buku-buku managerial accounting. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. Pengklasifikasian biaya diperlukan untuk memenuhi informasi yang ditujukan untuk manajerial yang berbeda pula. Pada dasarnya, biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan hal-hal berikut ini. 1. Hubungan biaya dengan produk. Hubungan biaya dengan produk, biaya dapat digolongkan menjadi 2. 1. Biaya langsung, 2. Biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang dapat ditelusur secara langsung ke produk, contohnya adalah bahan baku. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusur secara langsung ke produk, contohnya adalah sewa peralatan pabrik. Berdasarkan hubungan biaya dengan volume kegiatan. Berdasarkan hubungan biaya dengan volume kegiatan, biaya diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah proporsional perubahan volume kegiatan atau produksi, tetapi jumlah per unitnya tidak berubah. Yang kedua, biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak berpengaruh oleh volume kegiatan dalam kisaran volume tertentu. Yang ketiga, biaya campuran atau mixed cost adalah biaya yang jumlahnya terpengaruh oleh volume kegiatan perusahaan tetapi tidak secara proporsional. Berdasarkan elemen biaya produksi, apabila biaya diklasifikasikan berdasarkan elemen biaya produksi, maka dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, biaya bahan baku atau raw material cost merupakan besarnya biaya bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses produksi untuk diubah menjadi barang jadi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost merupakan besarnya biaya yang terjadi untuk menggunakan tenaga karyawan dalam mengerjakan proses produksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau manufaktur head cost merupakan biaya-biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat, berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Berdasarkan fungsi pokok perusahaan, biaya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, biaya produksi atau production cost terdiri dari 3 jenis biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya pemasaran atau marketing expense meliputi berbagai biaya yang terjadi untuk memasarkan produk atau jasa. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum atau general and administrative expense, yaitu biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan untuk memproduksi barang jadi.
Berdasarkan hubungan biaya dengan proses pokok manajerial, ada beberapa istilah biaya yang sering digunakan dalam rangka melaksanakan fungsi pokok manajerial, meliputi biaya standar. Biaya standar adalah biaya ditentukan di muka yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu kegiatan. Yang kedua, biaya aktual adalah biaya yang sesungguhnya terjadi untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu kegiatan. Yang ketiga, biaya terkendali. Biaya terkendali adalah biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seseorang manajer tingkatan tertentu. Sistem penentuan biaya. Sistem penentuan biaya merupakan suatu sistem untuk mengalokasi biaya per produk melalui perhitungan biaya. Dasar biaya yang digunakan ada dua, yaitu biaya sesungguhnya dan biaya standar. Dalam sistem biaya sesungguhnya, biaya produksi dikumpulkan pada saat terjadinya, tetapi pelaporannya ditunda sampai semua kegiatan produksi dalam periode akuntansi yang bersangkutan selesai dikerjakan. Apabila perusahaan menggunakan sistem biaya standar, biaya-biaya produk, operasi, dan proses dihitung berdasarkan unit dan tarif yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan metode penentuan biaya ada dua, yaitu penentuan biaya penuh atau biaya variabel. Metode penentuan biaya penuh adalah penentuan biaya produksi dengan cara menjumlahkan semua unsur biaya, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Metode penentuan biaya variabel adalah penentuan biaya dengan cara memasukkan semua biaya variabel saja. Metode hybrid. Dalam metode ini, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dibukukan dengan metode historis dan biaya overhead dengan tarif standar. Akumulasi biaya. Berbagai sistem penentuan biaya yang telah dibahas dapat digunakan untuk penentuan biaya pesanan atau proses. Dalam penentuan biaya pesanan, biaya ditelusur ke setiap pesanan. Dalam penentuan biaya pesanan, biaya ditelusur ke departemen, operasi, atau bagian dalam perusahaan. Sistem akumulasi biaya ada dua istilah, yaitu 1. Penentuan biaya pesanan. Perusahaan dapat bekerja sesuai pesanan dari pembeli atau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan persediaan dalam jumlah terbatas. Dalam metode ini, biaya diakumulasi per pesanan. Yang kedua, penentuan biaya proses. Biaya proses adalah biaya dengan cara mengumpulkan biaya berdasarkan proses produksi atau berdasarkan departemen. Sistem informasi akuntansi biaya. Informasi biaya yang sistematis dan komparatif serta data biaya dan laba analitis dibutuhkan agar manajer dapat menetapkan target laba, serta menetapkan departemental untuk manajemen tingkat menengah dan manajemen operasi, dan mengevaluasi efektivitas rencana serta menunjukkan keberhasilan atau kegagalan tertentu. Mendesain akuntansi biaya membutuhkan pemahaman atas struktur organisasi dan jenis informasi yang ada. Daftar akun. Persyaratan untuk memenuhi tugas tersebut secara efisien adalah daftar akun atau bagan akun yang didesain dengan baik untuk mengklasifikasi biaya atau beban. Suatu daftar akun biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu akun-akun untuk neraca aset, kewajiban dan modal, dan laporan laba rugi untuk penjualan HPP, beban administratif, dan beban pendapatan lain. Pemrosesan data elektronik. Ketika EDP digunakan, tugas akuntansi harus diprogram secara hati-hati ke dalam sistem tersebut. Dan salah satu keuntungan dari analisis yang diperlukan dalam proses pemrograman sistem EDP adalah prosedur-prosedur akuntansi yang tidak jelas dapat menjadi lebih ringkas dan dapat dipahami dengan lebih baik dalam proses tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.